Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Amir, Magister Pendidikan Islam, salah satu dosen Fakultas Syariah dan Bisnis Islam di Universitas Ibrahim Situbondo. Dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, saya mengampu beberapa mata kuliah. Pada kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar studi Islam. Mata kuliah di prodi Ekonomi Syariah di semester 1, bobot 2 SKS. Mata kuliah ini disampaikan dalam 16 kali tatap muka yang meliputi penyampaian materi UTS dan UAS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pengantar tadi Islam, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengantar studi Islam. Lalu yang kedua, ruang lingkup studi Islam. Lalu selanjutnya, tujuan studi Islam, lalu sejarah agama Islam, dan seterusnya Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam, dan selanjutnya hadis sebagai sumber agama Islam, dan terakhir ijtihad sebagai sumber agama Islam. Lalu sedangkan metode yang saya gunakan adalah menggunakan metode ceramah dan pemaparan di kelas, presentasi, tugas makalah, diskusi kelompok, dan simpulan. Sedangkan waktu pembelajaran mata kuliah ekonomi pengantar studi Islam, diampu dalam satu semester 16 kali tatap muka, diawali dengan kontrak perkuliahan, kemudian diikuti dengan materi perkuliahan, serta dilakukan ujian tengah semester dan ditutup dengan UAS. Adapun bobot penilaian, presentasi kehadiran setiap tatap muka 5% dengan total mencapai 70%, ditambah UTS 10% dan UAS 20%. Jumlah keseluruhan adalah 100%. Sedangkan materi kuliah yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama adalah pengantar studi Islam. Yang kedua, ruang lingkup studi Islam. Yang ketiga, tujuan studi Islam. Yang keempat, sejarah agama Islam. Yang kelima, Al-Quran sebagai sumber agama Islam. Yang keenam, hadis sebagai sumber ajaran Islam. Yang ketujuh, ijtihad sebagai sumber agama Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salah satu sumber ajaran Islam yaitu Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa adalah qara'a, berasal dari qara'a yaqra'u qira'atan. Artinya adalah mengumpulkan. Berarti mengumpulkan dari huruf ke huruf yang lain sehingga menjadi suatu kalimat, akhirnya menjadi suatu bacaan. Itu mengumpulkan huruf-huruf, salah satu huruf-huruf hijaiyah. Lalu Al-Quran menurut istilah adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Itu Al-Quran menurut Manna Khalil Al-Qattan, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab studi ilmu Al-Quran. Itu salah satu pengertian Al-Quran. Nah, berasal dari sumber ajaran Islam itu definisi tentang Al-Quran, maka berkembanglah ulama-ulama itu mendefinisikan tentang Al-Quran. Salah satunya adalah ada kitab tafsir.
Lahirlah kitab tafsir seperti kitab tafsir Jalalain, sebagaimana kita ajari ketika bulan puasa. Lalu selanjutnya, Al-Quran ini berisi beberapa tentang juz. Al-Quran ada berapa juz? Ada 30 juz. Ada berapa surah? 114 surah. Ada berapa ayat? 6.666. Al-Quran ini diturunkan selama 2 fase, 2 periode. Al-Quran diturunkan selama 2 periode. Yang pertama periode di Mekah, yang kedua adalah periode di Madinah. Di Mekah ini dikatakan surah Al-Makkiyah, di Madinah ini adalah dikatakan surah Al-Madaniyah. Yang mana ayat-ayat Al-Quran dan surah Al-Quran itu yang dikatakan Al-Makkiyah, yang turun di Mekah itu sebelum hijrah, ada sekitar 13 tahun. Nabi Muhammad menerima ayat Al-Quran di kota Mekah itu sebelum hijrah ke Madinah itu adalah ada 13 tahun. Nah, setelah hijrah Nabi Muhammad itu menerima Al-Quran di kota Madinah, dan setelah hijrah itu menerima ayat Al-Quran selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Berapa? 10 tambah 13? 23. Sekurang lebih 23 tahun. Berarti Nabi Muhammad atau Al-Quran diturunkan selama 23 tahun. Kurang lebih 23 tahun. Selain Al-Quran menceritakan tentang isi Al-Quran, yaitu salah satunya adalah ada isi tentang isi Al-Quran. Yang pertama adalah isi Al-Quran tentang para nabi, mengisahkan para nabi terdahulu. Lalu yang kedua, Al-Quran itu mengisahkan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa terdahulu, seperti adanya tentang Jalut dan Taurat. Ada juga seperti tentang terjadinya putranya Nabi Adam. Lalu yang ketiga yaitu menceritakan tentang peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, seperti perang Badar, perang Uhud, dan juga seperti Nabi Muhammad menerima wahyu sebelum hijrah dan sesudah hijrah ke Mekah. Itu menceritakan Al-Quran itu di dalam Al-Quran. Nah, salah satunya juga Al-Quran ini ada fungsinya. Salah satu fungsinya adalah Al-Quran untuk terbuktinya kerasulan Nabi Muhammad. Lalu yang kedua, Al-Quran ini adalah sebagai hudan. Apa hudan? Sebagai petunjuk bagi umat manusia. Nah, hudan ini ada 2 kategori. Ada petunjuk kepada manusia yang umum, ada petunjuk kepada manusia yang khusus. Kalau yang khusus berarti petunjuk kepada orang yang beriman. Orang yang beriman. Seperti di dalam Al-Quran, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin." Jadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Dan salah satunya yang di dalam Al-Quran itu, "Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa." Hudan wa shifaa. Bagi orang-orang beriman menjadi petunjuk dan menjadi obat. Nah, salah satu fungsi Al-Quran itu adalah sebagai obat, sebagai penawar penyakit, sebagai obat bagi orang-orang yang punya penyakit. Itu adalah Al-Quran. Tapi jarang orang-orang mengamalkan berobat dengan Al-Quran. Kenapa tidak percaya? Apakah tidak percaya atau tidak tahu? Karena Allah sendiri berfirman, "Qul
huwal ladzina amanu hudan dan juga wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Allah menurunkan Al-Qur'an itu sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu salah satu fungsi Al-Qur'an. Nah, dan terakhir fungsi Al-Qur'an itu adalah sebagai pemisah. Tahu pemisah? Adalah sebagai pemisah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang haram, mana yang halal. Itu Al-Qur'an itu. Dan juga paling penting fungsi Al-Qur'an ini adalah sebagai hakim. Sebagai hakim. Perkara-perkara apa yang tidak bisa diselesaikan ada di dalam Al-Qur'an. Darinya di mana? Di dalam Al-Qur'an. Cuma orang banyak yang tidak menggunakan Al-Qur'an. Apa namanya? Karena Al-Qur'an itu, apalagi Al-Qur'an itu adalah sebagai petunjuk. Berarti kalau sebagai petunjuk, Al-Qur'an ini adalah kitabnya orang Islam. Kitabnya orang Islam. Itu secara khusus. Kalau secara umum, Al-Qur'an adalah kitabnya seluruh manusia yang ada, baik di bumi maupun di baik secara zahir maupun yang secara batin ada di dalam Al-Qur'an. Cuma kita kurang mempelajari tentang kitab Al-Qur'an itu sendiri, sehingga dikatakan bahwa Al-Qur'an itu ketika membaca Al-Qur'an adalah dihitung pahala. Satu huruf dihitung kebaikan. Satu huruf mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala 10 kebaikan. Kalau kita membaca basmalah sudah berapa huruf? Kalau kita ditambah membaca surah Al-Fatihah sudah berapa huruf? Ditambah Al-Ikhlas, ditambah Al-Falaq, ditambah An-Nas, lalu ditambah yang lain-lain. Juz Amma, meskipun tidak hafal 30 juz, yang penting hafal juz 30. Sudah berapa pahala yang kita dapatkan. Cuma kita karena ada penyakit, mungkin ada penyakit di dalam hati. Penyakit apa? Malas. Penyakit malas. Padahal salah satu kemukjizatan Al-Qur'an adalah meskipun dibaca berulang-ulang kembali, kita tidak merasa bosan. Ya kan? Kita tidak merasa bosan. Bandingkan dengan bacaan yang lain. Dibaca satu kali saja sudah sombongnya minta ampun. Sudah saya baca, sudah hafal ya di dalam otak. Apalagi baca novel soalnya. Apa novelnya? Sajadah, sujud di atas sajadah. Saya suka baca itu. Sudah baca, sudah terekam di dalam otak. Seandainya semua santri dan manusia membaca Al-Qur'an satu kali saja, pas sampai begitu, saya sudah hafal, sudah terekam di dalam otak. Tidak usah bertahun-tahun masuk asrama tahfidz, sudah hafal, enak. Nah, itu salah satu tentang Al-Qur'an. Ada kisah-kisah, ada kemujizatan tentang Al-Qur'an. Ada pertanyaan? Ada Pak. Ya, silakan. Kira-kira itu kemujizatannya itu bisa digunakan apa saja? Baik. Al-Qur'an itu salah satu kemujizatannya bisa digunakan untuk mengobati orang sakit, mengobati orang sakit. Mengobati orang sakit. Sakit apa? Sakit apa saja. Sakit hati, galau. Bagaimana cara mengobatinya? Maka ngaji yang banyak, membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Mungkin dosa-dosa itu bisa dihapus oleh satu huruf 10 kebaikan itu. Berapa ayat Al-Qur'an yang kita baca dan berapa huruf yang sudah kita lantunkan.
Tapi membacanya dengan hati-hati. Membacanya dengan apa? Membaca Al-Quran dengan tartil, pelan-pelan, penuh hayat, penuh dihayati, penuh kehusukan, jangan keburu-buru. Bagaimana ketika kita membaca surat dari kekasihnya, dibaca pelan-pelan, sangat teliti sampai hafal tulisannya. Nah, begitu juga membaca Al-Quran. Apalagi seorang perempuan itu punya suara unik, yang kuat dulu. Punya suara yang unik, bagus suaranya. Cuma banyak yang tidak mengikuti lantunan-lantunan atau latihan-latihan untuk membaca Al-Quran. Tentang qiraat, membaca Al-Quran ditartil. Apakah teman-teman ikut semua lembaga qiraatuna? Ikut ya? Ikut. Sudah lulus? Sudah. Bagaimana tajwidnya? Bisa saya tes? Bisa. Saya tes dulu tajwidnya. Tentang tajwidnya, nanti tentang kemukjizatan Al-Quran. Kita tes. Siap? Siap. Sebagaimana kita baca dari awal saja, seperti membaca Al-Fatihah dengan lagu-lagu atau nada Al-Baqi atau qiraatuna. Coba bersama-sama 1, 2, 3. Sehingga dikatakan seorang qori. Ada yang qori di sini? Ada yang qori? Ada yang qori? Tidak ada, tidak masuk. Malu. Apalagi dilakukan secara seperti itu. Lalu membaca dengan tartil itu juga memperhatikan tajwid dan fasohahnya. Tajwid dan fasohahnya sesuai dengan yang diajarkan. Fasohahnya ketika melafalkan alif di mana fasohahnya, ketika melafalkan ba di mana letaknya, peta, terus seterusnya. Berapa ya huruf hidayah? 28 sesuai dengan letak rumahnya masing-masing. Coba saya tes tajwidnya. Alhamdulillah. Bacaan
Idhar syafawi. Di dalam lafaz alhamdu itu ada dua bacaan. Al-qamariyah dengan ada idhar syafawi, ada idhar qalbi, ada idhar wajib atau ada tiga idhar. Meskipun ada juga al-qamariyah itu ada yang mengatakan idhar qamariyah. Saya mengatakan itu salah satu tajwid harus diperhatikan. Kalau al-qamariyah pembacanya gimana? Kalau idhar syafawi membacanya bagaimana? Apa alasannya? Kalau benar enggak idhar syafawi alhamdu benar? Apa alasannya? Memati bertemu dengan selain mem dan selain mem dan ba itu namanya idhar syafawi. Baik, selanjutnya bisa kita praktekkan kemukjizatan Al-Quran, pengobatan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah syifa. Bisa? Silakan berdiri. Mana cara ini? Ada. Kotor. Bersih. Tarik nafas. Silakan. Tarik nafas lagi. Dalam-dalam. Allah. Tarik nafas lagi. Jangan gemetar. Yang fokus kepada penyakitnya. Apa pilihannya? Fokus kepada pilihannya. Sambil berdoa. Silakan pejamkan mata. Fokus. Silakan. Iya, merunduk. Pejamkan mata. Perhatikan kata-kata saya. Perhatikan. Fokus kepada penyakitnya. Kira-kira apa pilihannya? Kalau lambung, fokus kepada lambungnya. Kalau sakit hati, fokus kepada hatinya. Kalau pikiran, fokus kepada pikirannya. Saya hitung 1, 2, 3. Terus fokus, kusuk. Oke. Saya bacakan ayat-ayat Al-Quran. Kalau ingin dimontahkan. Tidak, keluarnya penyakit tidak harus lewat muntah. Tidak harus lewat muntah. Meskipun saya tidak reaksi, tidak apa-apa. Kita sudah mendapatkan paham. Bisa mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, bisa mengikuti ayat-ayat Al-Quran. Terus fokus kepada penyakitnya. Saya berbicara kepada penyakit yang ada di dalam tubuh saudari-saudari saya ini. Sekali lagi, saya berbicara kepada penyakit yang ada di dalam tubuh saudari-saudari saya ini. Silakan kalian keluar. Apapun bentuknya kalian, berapapun jumlahnya, silakan kalian keluar. Kalau tidak keluar, saya akan bacakan ayat-ayat Al-Quran. Saya hitung 1. Yang di dalam perut silakan naik ke atas. 2. Yang penyakit pikiran silakan keluar. 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Silakan dekatkan kersnya dekatkan kepada mulutnya, buka mulutnya lebar-lebar. Buka mulutnya lebar-lebar. Buka mulutnya lebar-lebar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ayo silakan keluar, jangan ditahan. Ayo keluar, yuk keluar, muntahkan, keluarkan, muntahkan, ayo keluar, muntahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo keluar. Datang, tak mau keluar lagi. Kalau tak mau keluar lagi, silakan tarik nafas panjang-panjang dengan ucapan Alhamdulillah. Tarik nafas lagi dengan ucapan, keluarkan Alhamdulillah. Tarik nafas lagi panjang-panjang, keluarkan dengan apa? Alhamdulillah.